Hari ini kita bakalan ngobrolin soal cita-cita. Ayo, siapa nih yang punya cita-cita sejak kecil? Kalau kita ngomong cita-cita sejak kecil yang bisa diperjuangkan sampai nanti ketika kita udah dewasa, kita perlu belajar dari sosok Andrea Hirata. Gak asing dong dengan novel Laskar Pelanginya Andrea Hirata, di mana seorang Andrea Hirata, si yang dijuluki Ikal nih, punya cita-cita dari kecil buat bisa kuliah ke Paris. Dan dia benar-benar mewujudkannya. Dan itu tuh yang aku garis bawahi, kenapa penting banget punya cita-cita tuh sejak kecil sebenarnya. Masalahnya gak semua orang tuh bisa ngejawab tepat ketika ditanya tentang cita-cita. Kadang entah itu karena emang belum nemuin jawabannya, entah karena jawaban itu masih dalam bentuk dituntut atau diarahkan orang dan itu belum muncul dari diri sendiri. Terus gimana? Kalau kisah aku gimana? Kecil aku, ketika aku masih kecil, ketika aku ditanya apa cita-citaku, ya aku nggak bisa ngejawab. Lucu banget tau, ketika kalau ngobrolin cita-cita, ketika aku masih kecil tuh, aku nggak bisa jawab dan aku lari dari bapak. Dan pertanyaan apa cita-citaku itu adalah pertanyaan menerorku setiap hari. Sampai suatu hari ketika aku nonton TV, ada acara kori bagus gitu. Aku bilang, aku mulai berani ada bapak dan aku bilang, kok tahu pak cita-citaku? Ketika aku jawab kori gitu, bapak justru terdiam dan berpikir gitu, terus dan bilang apa, wah berat, aduh. Dan jadilah aku gak punya cita-cita dari kecil. Tahu gak sih sebenarnya gini teman-teman, apa yang kita pikirin berat itu bisa aja ringan loh bagi orang, dan kebalikannya, apa yang ringan bagi kita itu ternyata bisa jadi berat bagi orang lain. Makanya cita-cita itu sebenarnya yang bisa ngejawab ya diri kita sendiri, meskipun nggak bisa dipaksa juga harus jawab bisa sekarang gitu. Nah, itu proses berpikir. Terus sampai ketika aku kuliah, aku punya temen yang dia punya 3 cita-cita sejak kecilnya yang udah kewujud semua. Apa aja itu? Pertama, dia bisa hafal Quran, kedua bisa kuliah, dan ketiga bisa nikah muda. Dan tiga-tiganya itu benar-benar terwujudkan ketika aku udah ketika aku temenan sama dia. Maksudnya aku bisa tahu sendiri nih, oh, terus akhirnya aku tahu dari cita-cita tuh nggak harus pekerjaan ya, yang penting tuh peran. Walah, secara aku tuh baru tahu gitu loh, semudah itu. Dan akhir-akhir ini kan kita udah gak asing ya dengan istilah resolusi. Mungkin emang lebih tepat kalau kita ngobrolin menurunkan istilahnya step cita-cita yang besar itu menjadi resolusi resolusi yang banyak. Nah, terus poinnya di mana? Poinnya itu adalah di peran kontribusi. Kontribusi, kita tahu nih, sebaik-baik manusia. Nah, cita-cita kita tuh menjadi sebaik-baik manusia kan? Sebaik-baik manusia itu poinnya dua, hablum minallah sama hablum minanas. Sebenarnya itu hablum minallah itu yang mana sih dalilnya? Yang khairukum khairunas anfa'uhum linnas, iya kan? Yang pertama itu. Terus gimana stepnya? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Itu terus yang ketiga, anfa'uhum linnas itu yang bermanfaat buat orang. Jadi kan sisinya ada dua, hablum minallah sama hablum minanas. Nah, terus kalau hablum minanas, kita berkontribusi untuk orang tuh caranya gimana? Itu dua hal yang penting itu. Pertama, skill kita, yang kedua menjawab permasalahan yang dihadapi orang.